Food security atau ketahanan pangan menjadi perhatian banyak negara di dunia di tengah ancaman krisis pangan global akibat perang Rusia dan Ukraina, tidak terkecuali dalam pertemuan negara-negara G20 di Bali. Dalam pertemuan G20 Sustainable Finance for Climate Transition di Nusa Dua Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perang Rusia-Ukraina memperburuk kondisi pandemi COVID-19, bahkan disebut menjadi sumber krisis pangan dan energi secara global. Krisis pangan global sudah di depan mata. Jika Indonesia tidak waspada, bukan mustahil bencana ini akan menimpa Indonesia. Krisis pangan global membuat sejumlah negara menjadi lebih protektif terhadap komoditas pangannya. Lantas, apakah Indonesia sudah siap? Salah satunya upaya pemerintah untuk meringankan beban petani akibat kenaikan harga secara global adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pupuk bersubsidi, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. PT Pupuk Indonesia Persero sebagai perusahaan BUMN, produsen pupuk, senantiasa mendukung program ketahanan pangan pemerintah, salah satunya melalui penyediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan peraturan pemerintah. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas distribusinya, karena Pupuk Indonesia memiliki komitmen kuat menjaga stok pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan kios resmi sesuai peraturan pemerintah. Secara nasional, jaringan distribusi pupuk Indonesia terdiri dari 15 unit pengantongan pupuk, 6 unit distribution center, 4 buah dermaga, 203 unit kapal laut, kurang lebih 6.151 truk, 595 gudang dengan kapasitas 3,1 juta ton, dan jaringan kios resmi berjumlah 29.000 lebih yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pupuk bersubsidi didistribusikan melalui 4 lini, yaitu lini 1 di gudang produsen, lini 2 di gudang provinsi atau sebagai penyangga, kemudian lini 3 di gudang kabupaten atau distributor, dan terakhir lini 4 di tingkat kios resmi. Nah, kewajiban kami adalah mengawasi ketersediaan pupuk bersubsidi ini tersedia di seluruh lini ini sesuai dengan alokasi dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya saja, kita harus menyediakan stok pupuk itu setiap saat harus cukup untuk kebutuhan sampai 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan pada saat musim tanam. Seluruh rantai pasok tersebut saling terintegrasi dan dapat dipantau secara real-time melalui Distribution Planning and Control System atau DPCS. Sistem digital ini mampu mengetahui kondisi stok di lini 1 produsen hingga lini 4 di kios resmi, sehingga dapat meningkatkan pengawasan sekaligus akurasi perencanaan distribusi pupuk. Beberapa waktu kebelakangan, para petani mengeluhkan kelangkaan subsidi pupuk. Apakah benar? Jangan-jangan ini adalah jeritan pengusaha berkedok petani. Berdasarkan peraturan dari Permendak, Pupuk Indonesia wajib memenuhi stok pupuk di lini 3 untuk kebutuhan alokasi 2 minggu ke depan. Bahkan pada saat musim tanam, Pupuk Indonesia wajib memenuhi stok pupuk di lini 3 untuk kebutuhan alokasi 3 minggu ke depan. Berdasarkan Permentan, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang menanam padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Adapun ketentuan untuk mendapatkan pupuk subsidi adalah petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian atau Simlutan, menggarap lahan maksimal 2 hektar di setiap musim tanam, serta di wilayah tertentu menggunakan kartu tani. Dengan ketentuan tersebut, Pupuk Indonesia melalui kios resminya akan menyalurkan pupuk subsidi sesuai nama petani dan alokasi yang ditetapkan dalam SK Dinas Pertanian setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang awal Juli lalu baru di-announce, pupuk bersubsidi ini diberikan kepada petani yang menanam 9 komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Dan menurut Permentan ini juga petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi
adalah mereka yang menggarap lahan maksimal seluas 2 hektar di setiap musim tanam. Setelah pupuk bersubsidi diterima oleh petani, selanjutnya peredarannya akan diawasi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum setempat yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3. Pupuk Indonesia sendiri juga sedang meningkatkan pengawasan, yaitu dengan mengembangkan Retail Management System atau REKAN. REKAN merupakan aplikasi digital untuk kios resmi Pupuk Indonesia. Selain itu, Pupuk Indonesia juga sedang mengembangkan produk tracking untuk memantau pergerakan pupuk dari gudang distributor ke kios-kios resmi secara real-time. Melalui digitalisasi ini, Pupuk Indonesia berharap dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sekaligus mempermudah penelusuran jika terjadi penyelewengan. Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan program ketahanan pangan nasional. Tahun ini, pemerintah telah menganggarkan 92,2 triliun rupiah untuk menjalankan program ketahanan pangan termasuk penyediaan pupuk bersubsidi. Kita berharap dengan penyediaan pupuk bersubsidi yang merata serta adil bisa membuat Indonesia terhindar dari krisis pangan global. Sehingga petani bahagia, masyarakat lega, ekonomi bergeliat.